penolakan pembangunan gereja oleh warga yang tergabung dalam Komite Penyelamat Kearifan Lokal di Kota Cilegon. Setelah bertemu dengan keluarga di Rutan Barreskrim Polri, Bribka Riki kini memilih berlawanan arah dengan Verdi Sambo. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di Reaction GPNN.com. Ada cerita di balik Berita. tentunya sama gue Sergio Gasa dan partner gue tiada lain. Dian Maulana dari Negeri Pasundan. Oke, seperti biasa Sobat Negeriku, kami akan membicarakan atau mereaction 5 berita terpopuler pekan ini hanya di portal GPNN.com. Simak selengkapnya. Berita kelima diawali dengan Dari kasus PNS yang hilang ya, itu yang menjadi saksi itu ya. kenapa dia? Nah, ini kan abis ada kasus tuh di Kapolres Tabes ya. Jadi ada judulnya adalah Mayat Tanpa Kepala di Semarang adalah PNS yang hilang. Kapolres Tabes bilang begini. Nah, begini nih kita baca. Besar nih. Iya, polemik besar nih. Kadang kasus-kasus ada aja gimana nutupinnya ya, kadang gitu. Ya, GPNN.com Semarang. Polisi belum memastikan jasad yang ditemukan hangus terbakar di kawasan Marina Kota Semarang adalah Iwan Budi Paulus, PNS pemerintah kota setempat yang hilang sejak 2 pekan lalu. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan jasad korban ditemukan bersama sepeda motor yang juga hangus terbakar. Jadi menghilangkan barang buktinya nggak cuma dari jasadnya ya, dari kendaraannya pun dibakar. Jadi ternyata. itu korban dibakar mayatnya Betul. kepala. Tanpa kepala, biar nggak ketahuan. Biasanya kan kalau ini kan di kepala tuh ada gigi kan ciri-cirinya itu yang menjadi bukti kan. Tengkorak ya. Iya, kepalanya dihilangkan juga gitu. Oke. Ia mengatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan dinas milik PNS pemerintah Kota Semarang yang lalu dilaporkan hilang sejak 2 pekan lalu. Nah, Jadi ketahuannya gara-gara sepeda motor. iya, sepeda motor kan dinas ya. Iya, karena selain plat nomor kalau dihilangin, kan di motor itu ada kode mesin. Benar. Nah, itu yang nggak bisa diganti juga tuh. Orang di situ masih jadi bukti kuat lah ya. Pada sepeda motor terbakar masih ditemukan nomor polisi kendaraan dinas H9798RA. Nah, jadi ternyata plat nomornya nggak dihilangin. Masih ada, masih menjadi bukti ada. kuat Oke, gitu. berarti kurang cerdik ya. Iya. Terus kita mau ngasih ide. Harus banyak nonton film. Iya. Terus. Oke, menurut dia sepeda motor itu diketahui sebagai kendaraan dinas yang digunakan oleh Iwan Budi Paulus, PNS Pemkot Semarang yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus 2022. Selain sepeda motor, di lokasi kejadian ditemukan juga komputer jinjing serta telepon seluler yang diduga milik beliau. Oke. Menurut dia, petugas juga menemukan papan nama atas nama Iwan Budi Paulus di lokasi. Nah, Pas berarti memang beliau ya. betul. Jadi buktinya sangat kuat ya kalau ada papan namanya. Pak Budi Paulus itu ya menjadi korbannya ya. Iya, betul. Tapi belum diketahui ya motif pembakaran atau pembunuhan dari Pak Belum dibuktikan seperti apa. Cuma kalau netizen pasti menganggap itu adalah penghilangan barang bukti ya. Oh ya, Karena karena saksi. Iya, kasus. Kalau dikaitkan korupsi dengan kasus tersebut. Oke. Tapi kita lihat penyelidikan selanjutnya saja. Nah, ini ada komentar dari Sobat Negeriku ya. Beberapa komentar kita bacain dari Tian. Selama hukuman koruptor masih ringan, korupsi akan tetap ada di negeri kita. Wah, betul. Jadi hubungan ini dengan kasus korupsi PNS sehingga Pak Budi Paulus ini sebagai saksinya. Saksi, ya, ternyata saksi kunci. habis dibakar tanpa kepala. Betul. Lalu ada dari Ibu Eli R. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Semoga diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya dan husnul khotimah. Amin. Nah, kejam amat ya Allah yang melakukan pembunuhan ini. Betul. Ya kita turut berduka lah kita untuk berduka cita. sekian keluarga dari Pak Budi Paulus dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap tegar menghadapi ini dan semoga terbuka keadilan seadil-adilnya di meja hijau. Ya. Amin. Oke, case close. Oke, kita sudah membahas tentang kelima kasus PNS. PNS yang hilang. Koruptor, terus saksi dihilangkan Iya. dan lain-lain. Nah, sekarang
Berita keempat, berita apa nih Mas Dian? Nah, tadi kan emang kasus yang biasa terjadi ya, perihal masalah itu. Kemudian ini juga biasa banget nih, udah tenar dari dulu nih. Apa tuh? Kalau orang bilang ini pegiat sosial ya, pegiat sosial media nih. Buzzer. Buzzer, aduh, kita lebih halusnya pegiat sosial media, Mas. Jangan sebut buzzer. Siap. Gitu. Gimana? Gereja ditolak di Cilegon. Wah, ini dia. Abu janda, kenapa dia bisa janda ya? Siapa suaminya? Nama pangkat aja dari buzzer. Netizen kan? Netizen ya. Nah, Abu janda langsung merespon gitu. Jadi Permadi Arya atau lebih dikenal dengan Abu Janda menanggapi penolakan pembangunan gereja oleh warga yang tergabung dalam Komite Penyelamat Kearifan Lokal di Kota Cilegon. Menurutnya, penolakan pembangunan gereja sudah menjadi agenda rutin di Indonesia. Lagi viral, gereja ditolak ormas ala-ala gurun di Kota Cilegon. Ala-ala gurun, dia Gurun ada juga kok gereja. Kenapa Iya. harus pakai narasi itu ya? Betul, emang dia terlalu sensitif ya ke hal-hal seperti itu tuh. Gereja dan ibadah ditolak, anehnya di mana? Gitu. Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin setiap tahun di negeri ini, ujar Abu Janda dalam unggahan di akun Instagram. Gitu. Dia sarkas ya sebenarnya. Sarkas, betul. Jadi dia selalu mengatakan orang-orang yang itu adalah orang-orang gurun ya. Iya. Gitu. Sarkasnya pada saat itu kan di Indonesia gereja ditolak itu hal yang biasa. Sarkasnya itu padahal itu kan nggak biasa. Iya, betul. Nah, tapi itu sudah ditindaklanjuti kok sama teman-teman pegiat sosial media lainnya ya. Iya, betul. Seperti salah satu pastor atau pendeta yang sangat viral juga namanya Pak Yeti itu. Iya. Dia juga sudah berkondolisasi dengan ketua adat di Cilegon sama ketua DPR di Cilegon juga. Konsolidasi lah terkait perihal itu ya. Iya. Betul. Dan katanya ini akan ditindaklanjuti dan masalahnya Ya. ini wali kota di sana juga kan mengesahkan kalau tidak adanya gereja di situ. Oh, begitu. Jadi Pelarangan ini. perdanya ya, sudah ada perda sebenarnya berarti ya. Iya, bukan perda sih, tapi kayak di luar perda sih. Oh, di luar Karena perda. nggak mungkin kan sekelas negara ini melarang satu agama iya, betul. kan. Betul. Hanya dari keputusan kepala daerahnya aja itu. Iya, kepala daerahnya aja gitu. Ya, jadi personal. Personal. Iya. Mungkin kalau kepala daerah orang Hindu nggak mungkin seperti itu. Betul. Ya ini ada unsur politis mungkin ya. Ya, bisa jadi. Ya, kamu menanggapinya gimana Pak Dian? Kalau aku sih kalau ada gereja atau apa ya nggak masalah sih, karena kan kita ada punya hak beragama ya. Ya. Itu diperbolehkan di undang-undang juga. Jadi kalaupun perlu tempat ibadah wajar aja. Karena kalau Muslim juga itu kan ketika di luar negeri ingin ada masjid itu ketika diperbolehkan kan senang sekali kan. Iya. Senang kan, dan Karena kita sangat tidak suka ketika ditolak kan gitu. Karena esensi tempat ibadah kan apapun agamanya ya, adalah Betul. tempat kemakmuran ya. Betul. Di mana ada tempat ibadah pasti rakyat di sekitarnya atau masyarakat sekitar atau warga sekitarnya merasa termakmurkan dari adanya jemaat yang datang, terus ada bikin warung. Betul, Lalu betul. pasti kan betul. ada program-program pembagian sembako. Iya, Itu harusnya rutin kan. seneng gitu. Jadi ya kan nanti gereja kan misalkan rutin nanti ada hari Minggu atau Sabtu kan pasti rame Parkiran, parkiran, iya. maka ada jual makanan, minuman, terbantulah perekonomian sekitar juga. Ya kita memang merindukan Gus Dur ya. Betul. Yang sangat toleran ya. Toleransi. Oke, gaskel. Menjajaki berita nomor 3 terpopuler pekan ini di jpnn.com. Nah, headline-nya seperti ini. Gaji karyawan BUMN naik di tengah kenaikan BBM. Nah, ini sama-sama naik nih. Pengamat sungguh tak bermolar. Waduh, sampai tidak bermuara seperti itu. Oke. Kenapa tuh? Nah, kita baca aja selengkapnya ya. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan gaji karyawan BUMN akan naik di tengah kenaikan BBM. Pakar kebijakan publik narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menilai pernyataan tersebut merupakan satu tindakan yang tidak bermoral. Hal itu sama sekali tidak memiliki empati pada penderitaan rakyat. Di saat masyarakat makin menderita akibat kenaikan harga BBM, para pegawai perusahaan negara justru dinaikkan gajinya. Padahal gaji mereka saat ini pun sudah tinggi, lalu di mana rasa keadilannya? Betul. Tapi menurut saya ya, biasanya nih kalau setiap naik BBM, pasti nanti nggak lama ada demo naik
upah. Iya. Ya kan, setelah naik upah nanti tuh warteg-warteg tuh menyesuaikan juga ya. Ya, penjual-penjual makanan naik juga kan. Gitu. Kita juga kan ya mudah-mudahan nanti upah minimum kita juga naik. Tapi nggak ada bedanya, tetap marginnya tuh sama. Iya kan? Ya memang sih, cuman kan Jatuhnya. tidak semua level atau kalangan masyarakat mengetahui informatif seperti ini ya kan. Mereka kan seperti kayak disajikan oleh pemerintah saja gitu. Pemerintah yang menjadi masak di dapur dan menyajikan makanan itu gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba disajikan makanan tanpa minuman kan seret juga gitu. Nah, ini yang terjadi gitu loh, Pak. Dan pentingnya memang kritis dari warga juga ketika ada naik ya kita harus bisa menyesuaikan, nggak diem aja ada demo itu bagus banget gitu kan penyesuaianmu. Tapi pertanyaan nih menarik nih buat saya. Apa tuh? Buat saya untuk kamu. Apa tuh? Kan banyak nih ya kemarin mahasiswa tuh maupun partai-partai ada gerakan penolakan kenaikan harga BBM. Ya kan? Iya. Nah, menurut kamu bentuk penolakan itu seperti apa sih? Bentuk penolakan itu Bentuk penolakannya untuk menolak kenaikan BBM itu apa? Bentuknya? Apa ya? Apakah nggak mau isi bensin kah? Nggak mau beli bensin kah? Kalau nggak mau isi bensin sulit juga ya. Ujuk rasanya seperti apa? Kalau kita lihat dari contoh Mahatma Gandhi ya, nah, dia bentuk protesnya sampai kemerdekaannya dia berpuasa. Nah itu sehingga Ya karena dia sufi, iya. orang tirakat. Kan mahasiswa nggak mungkin semua orang tirakat. Ya, dulu juga sempat ya kan ada yang kita berpuasa itu untuk Tolak makan. Gitu. tolak makan, ya kan ada juga kan waktu zamannya SBY ya. Itu kenaikan BBM atau apa tuh? Jadi pocong gitu kan. Tolak Kayak minum, gitu banyak sih. Tapi kita ya jangan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Yang penting kita sudah menunjukkan apa yang kita mau gitu bersama-sama. Mudah-mudahan hatinya terketuk lah di pemerintah di sana. Jangan pas di demo itu asik merayakan ulang tahun. Iya, ya maaf ya, biasanya ibu tersebut berdemo untuk menurunkan BBM ya. Iya, tapi kali ini nggak ada, tidak merespon. Ya, karena beliau sekarang kan pemangku kebijakan. Jadi seperti itu. Oke. Ada komentar apa dari Sobat Agriko? Kita lihat ada. Oh ada ya. Bentar. Nah, teman-teman Sobat Agriko kalau ingin komentar di berita-berita jpn.com silahkan komentar. Di situ terdapat kolom komentar dan lebih afdolnya adalah download aplikasi jpn.com di Play Store maupun App Store. Biar lebih mudah berkomentarnya ya. Komentar dan nanti juga ada notifikasi ketika ada berita-berita viral ya. Jadi kita nggak ketinggalan berita, nggak kuper lah gitu ya. Betul. Dan sekarang juga kan udah bisa per daerah ya. Jadi informasi-informasi di daerahnya masing-masing tuh bisa update juga dari aplikasi jpnn.com. Dan yang paling penting anti hoax. Betul. Kita sudah terverifikasi. Ada komentar dari Bapak Andika. Kasihan rakyat yang tidak bekerja di perusahaan BUMN, apalagi buruh tani, supir angkot kuli bangun, buruh harian lepas, pelaku usaha kecil-kecilan dan lain-lain. Belum tentu menghirup angin segar dari kenaikan BBM. Rakyat hanya ingin BBM tetap stabil. Oke. Dari Mas Arifin ada lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah semua BUMN dilepas ke publik dan sahamnya dibagi kepada rakyat. Diipokan ya. Ipo ya. Tapi rakyat yang seperti apa dulu nih, brother. Oke. Cash flow. Oke, Bro Dian, kita sudah mencapai puncak berita nomor 2 di pekan ini. Nah, headline-nya seperti ini. Polda Bali temukan mobil mewah milik Jessica Iskandar. Begini kronologinya. Ini kasus ini ya yang penipuan itu ya. Ya. Luar biasa. Di Denpasar ya, di Polda Bali menemukan mobil mewah milik artis Jessica Iskandar di kawasan Canggu, Kabupaten Badung. Mobil itu menjadi barang bukti tindak kejahatan yang sebelum dilaporkan ke Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, mengatakan kasus yang menyeret mobil Jessica Iskandar itu masih dalam proses penyidikan. Bayu mengatakan perkara pidana bermula saat Jessica dan pengusaha jasa rental mobil bernama Christopher Stefanus Budianto atau Steven bekerja sama lewat penitipan mobil mewah yang akan disewakan pada 2021 kemarin. Nah, setelah berjalan beberapa bulan, Steven meminta surat-surat kendaraan berupa BPKB dan SNK pada Jessica Iskandar dengan alasan klien yang akan menyewa meminta mobil yang disewakan harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
Setelah diberikan surat-surat kendaraan, Steven pun mulai tidak mengirimkan kabar dan tidak memenuhi kesepakatan untuk pembagi hasil keuntungan dalam kerjasama. Semakin gak jelas ya. Iya. Gitu. Jadi ada trust issue antara Steven dan Jessica Iskandar. Nah, Jessica Iskandar selaku pemilik Kendaraan tersebut. sedangkan Steven selaku apa namanya Pemilik vendornya, vendor rental ya. untuk rentalnya tersebut. Nah, Jessica yang merasa dirugikan pun melaporkan kasus ini, bro, ke Polda Metro Jaya. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan diketahui ada 6 mobil milik Jessica Iskandar telah dibeli oleh Komang S dari Steven. Wow. Nah, jadi 6 mobil ya. langsung karet Banyak nih. banget itu. Mobilnya sudah diberikan ke Steven beserta surat-suratnya, ternyata Dibeli oleh orang dibeli lain. oleh orang lokal, orang domestik, yaitu beli Komang Beli Komang di Bali itu. di Bali itu. Nah, sehingga kasus ini diselidiki oleh Polda Metro Bali dan beberapa hari kemarin mobilnya sempat terlihat. di Terlihat. jalanan. Nah, itu langsung diberhentikan tidak ya? Nah, lagi parkir kayak. Oh, lagi parkir ya. Iya. Ya kasihan sih, ini jadi apa ya? Jadi permasalahan persahabatan tuh bisnis itu kita harus benar-benar teliti banget ya. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan Memang ada rasa nggak enakan. Gitu ya. kayak Mbak Jessica itu sangat percaya banget, baik banget Iya, ya orangnya gitu, sampai percaya sebegitunya sama temennya, ternyata mengkhianati. Jadi kalau ada orang bilang itu jangan percaya 100% sama orang lain gitu. Biar kita harus menyisakan minimal 1% pun harus ada kecurigaan gitu. Iya, iya. Karena curiga itu kan manusiawi ya. Iya, betul. Oke. Ada komentar dari Sobat Negeriku, Elvia Novitasari. Akhirnya ditemukan juga setelah menghilang sekian lama, proses hukum aja penipunya. Wih, ngeri. Lagi dari Mas Maulana, besok-besok lagi jangan main percaya aja ngasih mobil buat dirental sama orang ya. Beserta surat-suratnya. Iya, Gitu. itu kan komplit banget ya. Ini pelajaran buat kita semua dan Sobat Negeriku ya. Oke, gas close. Oke Bro Dian dan Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 di pekan ini. Nah, headline-nya seperti ini. Setelah bertemu istri, Bribka Rizky Rizal berbalik arah, lalu bantah skenario Verdi Sambo. Aduh. Wah, ini banyak Tidak sekali tuntas ya. sangat banyak sekali drama ini ya. Drama mistikal, bukan musikal ini. Mistik nih. Oke, pengacara Bribka Rizky Rizal, Erman Umar mengatakan kliennya telah berkata jujur ihwal kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Erman, Bribka Rizky Rizal atau R, semula memang masih sejalan dengan skenario sang pimpinan, itu Verdi Sambo, yang menyebut kematian Brigadir J karena baku tembak. Nah, adapun Brigadir J tewas ditembak Barada Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 di rumah Verdi Sambo. Nah, Erman mengatakan setelah bertemu dengan keluarga di Rutan Barreskrim Polri, Bribka Riki kini memilih berlawanan arah dengan Verdi Sambo. Nah, ini babak baru nih. Erman bilang gini, dia berbalik arah itu setelah didatangi oleh keluarganya, adik kandung dan istrinya. Gitu. Setelah bertemu keluarganya, Bribka Riki telah mengaku kepada penyidik bahwa kematian Brigadir J bukan karena baku tembak tetapi karena penembakan oleh Verdi Sambo. Penembakan berarti itu satu arah ya, ditembak ya. Ya. Bukan saling menembak berarti. Tapi ditembak. Ya. Menurut Erman, penyidik juga mengancam Bribka Riki dengan pasal perintangan penyidikan bila tidak berkata jujur. Nah, makanya Bribka Riki atau Bribka RR ini langsung jujur apa adanya. Alhamdulillah mungkin beliau terketuk hatinya Ya, dengan setelah adik kandungnya dan istrinya datang ya, mungkin melihat hal itu gitu. Artinya dia melihat kalau ada apa adik kandung dan istri datang ke sana, berarti mereka aman-aman saja nih. Iya. Berarti dia bisa mengungkapkan hal yang serupa. Jadi mudah-mudahan kepolisian dapat apa ya? Ada apa? Ya ini momennya lah, momennya kepada Membuktikan Polri, ya, membuktikan bahwa mereka instansi yang masih dapat dipercaya oleh dapat rakyat. dipercaya oleh rakyat. Indonesia. Presisinya itu terbukti. Presisi, ya. Oke. Nah, ada komentar juga dari Sobat Negeriku, kita bacain dari Mas Rahmat. Nah, kasihan pengakuan yang terlambat karena sudah ada yang duluan. Kalau mau buka lagi bahwa yang menembak Brigadir J adalah si A, B, dan C. Karena dugaan pengacara lebih dari satu yang menembak dan si RR bisa tidak dipecat. Dari Mas Budi juga ada lagi. Jangan takut bang, jujur lebih enak dunia akhirat. Betul, betul. Ya, kita berdoalah untuk kelurusan kasus ini ya. Iya, betul. Seadil-adilnya. Oke? Case close.
Oke Sobat Negeriku, itulah sekian kita membicarakan berita atau mereaksi berita dari 5 5 sampai 1. iya. Yang paling populer menurut Di kamu apa? JPNN aku sih lebih suka kasus apa ya? Mungkin aku sih pengen yang pertama itu ya. Yang ini kan Mayat membuat tanpa kepala. enggak yang pertama. Oh, yang ini pertama. Ferdi Sambo. Iya, Ferdi Sambo karena di situ kan membuat institusi Polri dapat semakin dipercaya ya. Kalau ini saya sepakat kelar sih. dengan sebaik-baiknya gitu. Saya juga setuju seperti itu. Nah, ya sekali lagi kita ingatkan tidak bosan-bosan bahwasanya kalau teman-teman atau Sobat Negeriku supaya tidak ketinggalan berita, tidak kuper, Betul. ya, tidak apa namanya ketinggalan berita lah istilahnya. Ya, terus update berita yang memang lagi hot ya, itu langsung dari pusat dan Valid, tanpa valid. hoax, terus bisa komentar juga semau-maunya, bebas komentar apapun di sana. Silakan download aplikasinya jpnn.com di Play Store maupun App Store. Nah, kami izin pamit bila mana kami punya banyak salah kata yang tidak mengenakan hati bagi para viewers dan pembaca. Kami mohon maaf. Gue Sergio Augusta. Gue Dian Maulana. Sampai jumpa reaction minggu depan. Bye.